Kalapas, kami dengar informasi bahwa di lapas ini ada puluhan handphone yang telah disita dari para napi. Warga binaan Lapas Samlati dalam hal ini yang menjalani Lapas Samlati itu narapidana itu dilarang untuk memiliki HP. Tapi selama ini narapidana bawa masuk ke dalam. Iya, jadi cara mereka bawa masuk itu saya selaku pimpinan bahkan atasan bawahan juga terdiri khusus pintu V2U itu. Kita adakan penggeledahan pada saat barang bawaan, misalkan mereka busuk atau keluarga kunjungan. Tapi dengan cara mereka ini bisa saja, karena kita pernah kedapatan pakai itu mereka dengan cara menitipkan bukan di makanan. Bukan titip, ada yang titip makanan kita dapat. Saya selaku pimpinan juga dapat sendiri. Dan juga sebagian yang mereka lempar dari luar, ya, dari luar tembok, dari dalam keluar. Jadi modusnya begitu. Modusnya seperti begitu. Kalau yang Bapak temukan sendiri, Bapak bisa tunjukin? Kalau yang saya tunjukkan, yang temukan ini. Bapak temukan di dalam makanan? Ini saya temukan dalam makanan. Oke, itu sudah berapa lama itu, Pak? Ini sekitar 3 bulan yang lalu. Tapi pada saat itu dia tidak komplain atau keluarganya dia tidak komplain. Karena memang dia juga menyadari bahwa dilarang itu memiliki HP. Cuman satu ini yang langsung ditemukan di makanan. Iya, satu ini yang ditemukan di makanan. Ada juga saya petugas P2U dapat di dalam pisang kita tahu sini berapa, 1 kali itu mereka taruh di dalam pisang. Saya petugas tak kedapatan juga. Cara masuknya bagaimana? Lewat pisang itu bagaimana? Ini kan pisang kan satu rambu itu satu tandang. Jadi mereka kan bawa ini untuk sana, mereka sembunyikan di dalam antara celah-celah pisang itu. Kan kalau itu kan kita tidak tahu. Jadi handphone diselundupkan lewat satu tandang pisang itu. Iya, tandang pisang. Tapi ditemukan oleh petugas P2U. Gitu. Iya, jadi itu disita. Jadi terkait dengan mungkin ada informasi bahwa ada penyitaan HP yang mungkin menurut Ibu ada 43 buah itu, itulah adalah hasil penggeledahan. Dan penggeledahan itu kita lakukan secara rutin. Setiap bulan. Bahkan kalau dianggap rawan, itu 1 minggu juga kita penggeledahan. Tapi selama ini dari petugas tidak tahu bahwa ada handphone di dalam. Jadi petugas itu mau bilang tahu, mereka jelas mereka tidak tahu, cuma kedapatan pada saat mereka jalan kontrol ada yang memakai, misalkan warga binaan memakai HP, mereka langsung ambil. Gitu. Dan ini terus terang saja Ibu, ada petugas yang waktu malam pada saat penghentian mereka pakai, petugas langsung ambil malam. Itu kontrol pada saat jam 3 malam. Pada saat jam 3 langsung disita. Pada saat sita itu apa reaksi mereka? Mereka tidak melawan. Jadi pada saat sita itu yang tadi saya bilang mereka menyadari bahwa mereka tidak boleh untuk memakai HP. Pak, yang tadi beberapa handphone yang diselundupkan itu lewat makanan maupun barang itu pada saat disita mereka diberikan hukuman lagi atau tidak? Jadi pada saat itu kalau mereka pada saat kita kedapatan seperti itu, kita memberikan hukuman yaitu pertama secara tertulis, pernyataan secara tertulis tidak melakukan lagi. Lalu yang kedua kita asingkan mereka selama 7 hari. Begitu ya. Kita asingkan supaya mereka tidak. Jadi yang waktu Bapak temukan handphone merah itu langsung yang bersangkutan diasingkan. Iya. Kalau toh yang pertama mungkin kita selaku pimpinan dan bawahan itu kita panggil secara baik, jangan terulang lagi. Kalau terulang lagi berarti mereka kita kasih masuk di dalam register F.
Di sel F. register F. Register apa itu register? Register F itu apabila pada saat memusnahkan mereka punya hak, terkhususnya remisi itu mereka tidak dapat karena mereka sudah buat pelanggaran. Iya. Yang 40 handphone yang sudah diamankan itu rencananya kapan dimusnahkan, Pak? Jadi kemarin itu Ibu, pada saat bulan Agustus kemarin itu kita rencana mau musnahkan. Kita rencana memusnahkan, tapi karena ada kendala sesuatu dan lain hal sehingga kita sampai saat ini belum musnahkan. Dan pasti akan kita musnahkan. Dan barang tersebut masih ada. Iya. Kalau memang Ibu merasa bahwa mungkin mau lihat, saya pasti tunjuk. Baik, saya akan lihat, Pak. Waktu biasanya ada monitoring dari pimpinan Bapak di Ambon. Bagaimana kondisinya seperti begini, dan jika kalau misalnya monitoring tiba-tiba dan kedapatan masih ada napi yang menggunakan handphone di dalam, bagaimana? Iya, yang jelasnya kalau itu memang yang demikian itu biasanya itu ada namanya tim Satgas Patmal dari kami Kementerian Hukum dan HAM Divisi PAS itu biasa melakukan sidak ini. Jadi toh kalau memang kedapatan ada warga binaan yang memiliki HP, itu yang pertama itu yang kena pelanggaran administrasi, yaitu bahkan mungkin bisa hukum juga selaku kasusinya itu kasusi keamanan yang dibilang kanti dan pimpinan. Jadi kepala lapas dan staf bisa kena semua? Iya, bisa kena. Iya. Okay. Penggeledahan yang kita lakukan 1 bulan itu biasa tuh 6 kali, Bu. Jadi dengan setiap kali kita penggeledahan itu, Bu, sudah kalau penggeledahan 6 bulan itu sudah tidak ada HP yang kita dapatkan lagi. Mungkin 1 bulan 6 kali berarti handphone tidak ditemukan lagi. Tapi kalau lengah berarti pasti masuk lagi. Pasti masuk lagi. Jadi makanya sasaran itu yang kita harus kuat adalah video yang tadi Ibu masuk di depan itu. Iya. Ya, saya harus sampaikan untuk video bahwa apapun barang yang masuk harus lihat. Tapi sebelum lihat minta mohon maaf dari yang mereka bawa bahwa kita punya aturan, kita punya SOP-nya, barang itu harus lihat. Bukan saja barang mentah, tapi barang masa juga. Itu ada disediakan sendok di situ, kan tidak mungkin kita pakai tangan, kita mengaduk-aduk, jangan sampai, bukan saja HP Ibu, tapi kita takutkan jangan sampai barang terlarang, obat seperti narkoba. Tapi selama ini ada narapidana narkoba, tapi tidak ada barang itu yang masuk. Tidak ada ya? Tidak. Karena apa? Setiap 2 minggu 1 kali kita tes urin. Oh ya. Gitu. Kita tes urin. Karena kita alat diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Jadi alat itu diberikan untuk menetes urin warga binaan yang masuk dengan kasus narkoba. Yang pertama, yang kedua, bukan saja warga binaan Ibu, tapi diutamakan juga pegawai. Oke. Tes urin tadi itu bukan kepada seluruh warga binaan ya, Pak ya? Bukan Ibu. Iya. Oh bukan. Iya. Kepada tes urin itu dia bukan unsur warga binaan, tapi warga binaan yang memang dengan kasus narkoba. Okay. Tidak menutup kemungkinan juga kita misalkan mereka ini kan blok narkoba kan tidak ada Ibu. Jadi mereka misalkan ada masuk di kamar itu, mereka yang 1 kamar itu kita tes urin semua. Oh iya. Baik Pak. Pak, selain tadi modusnya yang titip lewat makanan dan pisang itu, sempat juga dilempar dari luar pagar. Dari luar tembok itu pagar. Pernah ditemukan atau? Pernah ditemukan juga. Iya. Pernah ditemukan. Jadi kalau petugas jaga yang menjaga itu kadang-kadang mereka salah perhitungan, jadi dia tidak tahu. Kayak orang lempar batu kena sen atap, petugas langsung keluar. Nah itu ada. Oh ada. Itu 1 kali aja beberapa kali Pak? Itu sudah terjadi banyak kali. Oh
Dan kalau petugas dapatkan di situ, pasti tanyanya kan tidak mengaku, dimusnahkan, dihancurkan di situ. Itu langsung dapat, kan pasti tidak tahu lagi. Iya. Dan saya sudah ultimatum, kalau memang kedapatan begitu tanya pasti tidak jawab, karena orangnya yang memang juga kita tidak tahu, buka tembok ada, hancurkan di tembok. Jadi itu sudah banyak kali seperti itu. Jadi pas setelah dihancurkan diumumkan atau tidak bahwa handphone ini masuk lewat tembok dan langsung. Waktu akhir kita sampaikan. Tapi mereka tidak ada yang jujur. Tidak ada yang jujur. Kita hancurkan itu. Gitu. Jadi dari lempar lewat tembok gini kan rawan Pak, cukup karena sering terjadi. Jadi apa yang dilakukan dari petugas untuk meminimalisir itu? Jadi bukan saja itu ada bunyi petugas keluar, tidak. Tapi petugas cara yang ada, walaupun kita terbatas, tapi biasa itu 1 jam 1 kali mereka kontrol di dalam beranda itu, Bu. Dan mereka kontrol dalam beranda. Itu antara tembok yang tinggi dengan ada tembok yang di dalam, itu mereka satu kontrol. Pak, sebenarnya apa bahayanya kalau mereka pegang handphone di dalam lapas? Selain aturan itu karena apa? Bahayanya apa? Sekarang begini. Bahaya yang pertama, misalkan dia orang narkoba. Ibu banyak nonton di televisi kan? Narkoba dikendalikan dari dalam lapas karena HP. Iya. Selain itu apa lagi? Kalau selain itu yang selain itu saya kasih contoh yang pernah kita dapatkan di sini. Mereka pakai HP itu bukan telepon saudara, tapi kadang-kadang telepon orang punya istri, orang pun anak pengampun. Gitu. Iya. Jadi handphone ini juga menjadi salah satu sumber kejahatan di warga lapas. Iya. Jadi handphone ini bisa mengendalikan apa saja, Ibu. Makanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melarang sekali itu handphone. Iya. Disediakan fasilitas. Fasilitas apa yang disediakan? Water susi, yaitu kita siapkan HP-nya 4. Mereka bisa telepon keluarga. Cuma kendala di sini, lapas Samlaki yang sampai dengan tadi ini saya sudah 2 tahun, 7 bulan, jaringannya sebaik, Bu. Saya sudah siapkan itu HP Android, tapi untuk mereka mau video call itu jaringan lapas Samlaki ini tidak bisa. Hanya bisa telepon biasa. Pakai yang HP ini saja.